Mayasari Bakti semakin kuat, hebat, dan manfaat untuk umat. Kiprahnya terus melangkah maju, meningkat, dan melebar meraih sukses di bidang bisnis dan pengabdian sosial keagamaan untuk menggapai keberkahan. Haji Engkut Mahfud dan Hajah Siti Muniroh yang di Tasikmalaya lebih dikenal dengan nama Haji Engkut dan Ce Haji Umun merupakan dua sosok suami istri yang tak dapat dipisahkan dari Mayasari Bakti. Namanya seolah menjadi brand sukses bisnis PT Mayasari Group. Nama Mayasari Bakti tak asing bagi masyarakat di Tasikmalaya, Jawa Barat, bahkan nasional karena kiprah sukses bisnisnya selama ini, terutama pada bidang transportasi darat, otomotif, perdagangan, dan properti atau konstruksi. Nama Mayasari disematkan pada merek dagang dan merek sosial seperti Bis Mayasari Bakti, Mayasari Plaza, Grand Mayasari Estate, Yayasan Mayasari, dan Universitas Mayasari. Mayasari Group terus bertumbuh dan berkembang di tangan manajemen putra-putri Haji Engkut dan Hajah Siti Muniroh yang dipimpin oleh Insinyur Haji Ade Ruhiana Mahfud sebagai Direktur Utama. Ia melanjutkan misi bisnis orang tuanya bersama kakaknya yaitu Haji Agus Salim almarhum serta adik-adiknya yaitu Haji Ajis Rismaya Mahfud SE, Haji Amir Mahfud SE, Hajah Yanin Hudayani SH, Haji Arif Rahman Hakim MBA, Hajah Rahmi Safitri Mahfud, dan Haji Asep Eris Mahfud MBA. Yayasan ini didirikan untuk melakukan misi penyelenggaraan perguruan tinggi. Dibentuk oleh keluarga Mayasari Bakti. Keluarga Mayasari Bakti merasa perlu untuk mendirikan yayasan baru, padahal sebelumnya punya yayasan yaitu Al-Mutakin, Yayasan Rumah Sakit Islam. Al-Mutakin yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pendidikan sejak prasekolah, dasar, dan menengah, dan itu dirasakan telah mencapai target-targetnya. Maka sesuai dengan amanah orang tua bahwa Mayasari harus punya perguruan tinggi, maka dibentuklah yayasan ini yang khusus menyelenggarakan perguruan tinggi. Kini YMPU menyelenggarakan dua perguruan tinggi yaitu STT YPS Internasional dan Politeknik Bisnis Mayasari. Dua perguruan tinggi ini sekarang dalam proses usulan penggabungan menjadi universitas. Tentu saja yayasan mendirikan perguruan tinggi dengan satu komitmen ingin mencapai visi keberhasilan. Visi keberhasilannya adalah menjadi penyelenggara perguruan tinggi yang unggul, yang maju, dan profesional. Tentu saja bermanfaat bagi masyarakat. Putra-putri Haji Engkut Mahfud Hajah Siti Muniroh bukan hanya menjadi generasi pelanjut pada aspek bisnis, tetapi juga menjadi generasi pelanjut pada bidang sosial keagamaan. Kepedulian sosial keagamaan telah ditradisikan oleh almarhum dan almarhumah pada masa hidupnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Amaliyah sosial keagamaan itu dikelola secara profesional dan akuntabel serta dilembagakan melalui 3 buah yayasan yang didirikan oleh keluarga Mayasari Bakti, yaitu Yayasan Al-Mutakin, Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI, Yayasan Mayasari Bakti Utama atau YMBU. Yayasan Al-Mutakin. Yayasan ini berdiri pada tanggal 14 Agustus 1988. Ia menyelenggarakan pendidikan berciri khas Islam mulai dari playgroup, TKA, RA, SD, SMP, SMA, dan pesantren. Terdapat 335 orang guru dan tenaga kependidikan yang bekerja melayani sebanyak 6.500 peserta didik. Yayasan Rumah Sakit Islam YARSI Tasikmalaya. YARSI Tasikmalaya didirikan pada tanggal 25 April 1985. Yayasan ini menyelenggarakan Rumah Sakit Islam Hajah Siti Muniroh Tasikmalaya. Yayasan Mayasari Bakti Utama. Yayasan ini didirikan pada tahun 2015, diinisiasi oleh Insinyur Haji Ade Ruhiana Mahfud. Misi utama yayasan ini adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai lanjutan misi pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Mutakin. Di samping fokus pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, yayasan ini berkhidmat pada bidang sosial kemanusiaan dan keagamaan. Pada bidang sosial dilaksanakan program Mayasari Peduli yang telah berjalan selama 12 tahun. Bantuan bencana kedaruratan, perbaikan rumah tak layak huni, dan pemberian beasiswa. Pada bidang keagamaan, telah dilaksanakan program pembangunan sejumlah masjid,
pelatihan guru TKA, TPA, RA, dan bantuan sarana pendidikan untuk TKA, TPA, RA. Organ Yayasan Mayasari Bakti Utama. Dewan Pembina: Haji Amir Mahfud SE, Ketua. Haji Agus Salim Mahfud Almarhum, Hajah Yani Hudayani Mahfud SH, Hajah Rahmi Salfitri Mahfud SH, Haji Mamat Hendrawan ST MM. Dewan Pengurus: Insinyur Haji Ade Ruhyana Mahfud selaku Ketua Umum, Dr. Haji Holis Muhlis MPD Ketua 1, Dr. Haji Dede Suryatman MSI Ketua 2, Haji Rudi Kurniawan STMM Sekretaris Umum, Haji Agus Krisnayaka SE Sekretaris, Satria Anugrah SE Bendahara Umum, Hajah Dedeh Sukaisih Bendahara. Dewan Pengawas: Haji Ajis Rismaya Mahfud SE Ketua, Haji Arif Rahman Hakim MBA, Haji Asep Eris Mahfud MBA, Irwan Nur Komara SE. Yayasan ini menyelenggarakan Sekolah Tinggi Teknologi YBS Internasional dan Politeknik Bisnis Mayasari atau Polbim. STT YBS Internasional diselenggarakan oleh YMBU sejak tanggal 10 Maret 2020. Sebelumnya dikelola oleh Yayasan Islam Bojong, STT YBSI menyelenggarakan 3 program studi yang semuanya terakreditasi, yaitu Teknik Informatika, Teknik Mesin, dan Teknik Mekatronika. STT YBS Internasional memiliki mahasiswa sebanyak 539 orang yang dilayani oleh tenaga dosen sebanyak 19 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 9 orang dan telah mengeluarkan alumni sebanyak 715 orang. STT YBS Internasional telah menghasilkan produk penelitian dan pengabdian. Beberapa dosen dan mahasiswa telah meraih prestasi penelitian pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, di antaranya Smart Waste Management System, produk karya inovasi mahasiswa yang berhasil menjadi juara 1 dalam kompetisi Internet of Things. Prototype sistem monitoring produksi telur ayam berbasis microcontroller Arduino Uno R3 dan aplikasi Android inovasi mahasiswa yang berhasil menjadi juara 3 dalam event Kominfo Awards Provinsi Jawa Barat dan menjadi nominator dalam event Republic of IoT Kementerian Kominfo bersama XL Axiata. Sistem informasi COVID Prevention Technology berbasis Internet of Things, karya inovasi mahasiswa yang menjadi juara 1 International Innovation and Academic Competition yang dilaksanakan oleh Universitas Widyatama, Bandung. Monity.id, software development startup inovasi mahasiswa yang fokus kepada pengembangan aplikasi sekolah yang menjadi juara 3 startup inovasi dalam kegiatan Banten Teknologi Permikomnas Wilayah 4 Jabar, Banten. Produk screening pencegahan COVID-19 berbasis IoT. Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dilaksanakan kerjasama dengan mitra strategis antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi PPTIK ITB, ASA Assessment Skills Analysis, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer Aptikom, Jawa Barat dalam rangka program Desa Digital dari Jabar Digital Service, Lembaga Sertifikasi Profesi, LSP Informatika, dan lain-lain. Politeknik Bisnis Mayasari atau Polbim. Polbim baru berusia 1 tahun sejak berdiri pada tanggal 30 Desember 2020. Menyelenggarakan 3 program studi yaitu Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Digital, dan Usaha Perjalanan Wisata. Polbim memulai operasinya dengan penerimaan mahasiswa baru pada tahun akademik 2021-2022. Jumlah mahasiswa Polbim sebanyak 124 orang yang dilayani oleh dosen sebanyak 15 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 7 orang. Sebagai perguruan tinggi baru, kini Polbim sedang bersiap mengikuti akreditasi nasional. YMBU terbentuk satuan kerja bernama Lembaga Pendidikan Tinggi atau LPT. Lembaga ini diberi tugas pokok melakukan kajian strategis bagi penguatan dan pengembangan perguruan tinggi pada bidang akademik dan non-akademik. Di lembaga ini ditemukan, digodok, dan dimatangkan gagasan dan konsep cerdas tentang penguatan dan pengembangan perguruan tinggi. Selain itu, lembaga ini pun melakukan pengkajian konsep implementasi kebijakan mandatori dari pemerintah, pengkajian aspirasi pelanggan dan stakeholders, tantangan kompetitor, dan tuntunan lingkungan eksternal lainnya.
Kini, STT YBS Internasional dan Polbim sedang dalam proses penggabungan menjadi perguruan tinggi akademik baru bernama Universitas Maya Sari Bakti, disingkat Unimba. Diharapkan SK Unimba telah terbit sebelum dimulainya tahun akademik 2023-2024 pada bulan September 2023. Kelak, Universitas Maya Sari Bakti akan menyelenggarakan pendidikan dengan komposisi program studi sebagai berikut. Fakultas Teknik, Prodi lanjutan dari STT YBS Internasional. Prodi S1 Teknik Informatika, Prodi S1 Teknik Mesin, Prodi Teknik Mekatronika. Fakultas Vokasi, Prodi lanjutan dari Polbim. Prodi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Prodi D4 Bisnis Digital, Prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Manajemen, Prodi baru persyaratan universitas. Prodi S1 Manajemen Bisnis, Prodi S1 Kewirausahaan. Fakultas Hukum, Prodi baru persyaratan universitas. Prodi Ilmu Hukum S1 dengan peminatan Hukum Bisnis dan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan. Universitas Maya Sari Bakti berkomitmen meraih visi besar pada 10 tahun ke depan, yaitu menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemanfaatan dan kemajuan bagi kehidupan pada lingkup regional, nasional, dan internasional pada tahun 2032. Dalam rangka mengawal untuk memastikan bahwa visi penyelenggaraan perguruan tinggi itu bisa dicapai, maka yayasan ini memberi mandat kepada satu lembaga yang bernama Lembaga Pendidikan Tinggi. Lembaga ini diberi mandat oleh yayasan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan kepada pengelola perguruan tinggi untuk memastikan bahwa perguruan tinggi melakukan usaha-usaha sesuai dengan peta jalan menuju pencapaian visi. Gedung Kampus Unimba. Disertai rasa optimis, kami sambut kelahiran Unimba dengan menyiapkan gedung kampus dan sarana penunjangnya yang representatif dan sesuai standar persyaratan. Disadari bahwa visi besar Unimba butuh bertumbuh di gedung kampus besar, lengkap, modern, megah, nyaman, dan asri. Maka pada Sabtu 29 Oktober 2023 Masehi atau 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, tiang pancang pertama dihujamkan ke bumi, menandai awal pembangunan gedung STT YBS Internasional dan Polbim untuk kampus Universitas Maya Sari Bakti Unimba. Ditargetkan peresmian gedung dapat terlaksana pada bulan Juli 2023. Lembaga ini juga diberi tugas untuk menggodok pikiran-pikiran, gagasan, konsep dalam rangka pengembangan perguruan tinggi, juga untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat mandatori kepada perguruan tinggi agar bisa diimplementasikan dengan efektif dan efisien. YMBU, berkhidmat, manfaat untuk umat. Unimba, unggul, sehat, dan manfaat.